Jumpa lagi di Peta Sastra Indonesia, cara mudah untuk memahami belantara sastra Indonesia. Cukup ingat 11 kata kunci yang berhubungan dengan perkembangan kita sendiri sebagai anak yang bertumbuh dewasa. Di video lalu kita sudah bicara tentang sikap realistis dalam hidup dan gaya realis dalam sastra. Ingat kan? Setelah kita dewasa, kita harus mampu bersikap realis. Dalam sastra, gaya atau pendekatan realis dipakai untuk menggambarkan kenyataan hidup sehari-hari. Tapi kalau kita terus-terusan cuma menyesuaikan diri dengan kenyataan, lama-lama kita bisa bosan dan frustasi. Kita juga perlu punya mimpi, punya hayalan, dan punya ekspresi kegalauan. Kita perlu ekspresi non-realis. Yuk kita kenalan dengan 3 di antara para sastrawan Indonesia yang menulis dengan pendekatan non-realis. Iwan Simatupang, Putu Wijaya, dan Danarto. Iwan Simatupang lahir tahun 1928, tapi banyak karyanya baru mendapat penghargaan setelah ia wafat di tahun 1970. Untuk mulai mengenal karya Iwan Simatupang, kita mulai dari novelnya Merahnya Merah atau kumpulan cerpen Tegak Lurus dengan Langit. Apa yang istimewa dari Iwan Simatupang? Ketika para sastrawan bersikap konvensional atau masih menulis dengan gaya realis, ia menulis dengan cara lain sama sekali. Gaya konvensional itu misalnya tokoh baik akan menang, atau nilai yang dianggap baik selalu benar. Gaya realis bercerita dengan masuk akal seperti kenyataan sehari-hari dengan moral cerita tertentu. Nah, novel Merahnya Merah bercerita tentang lelaki, mantan algojo pemancung kepala pengkhianat setelah zaman revolusi, yang kemudian masuk rumah sakit jiwa dan berakhir sebagai gelandangan. Secara sepintas, kita kesulitan menarik moral cerita. Kehidupan yang diceritakan Iwan adalah kehidupan yang absurd. Mungkin saja Iwan dipengaruhi para pemikir eksistensialis Prancis. Ia memang pernah kuliah di Sorbonne, Paris. Putu Wijaya lahir tahun 1944. Ia adalah penyair, novelis, dan dramawan. Karyanya banyak sekali. Konon, ia sampai lupa. Ada puisi, novel, esai, cerpen, dan naskah teater, film, sinetron. Lebih dari Iwan Simatupang, cerita-cerita Putu Wijaya absurd sekali. Ia misalnya bisa bercerita tentang orang yang lupa membawa kepalanya sehingga harus meminjam kepala lain. Judul-judul karyanya juga lucu-lucu, misalnya Anu, Aduh, Edan, Dak Dikduk, Humpimpa, Darderdor, dan sejenisnya. Putu Wijaya juga merupakan pendiri teater mandiri, salah satu kelompok teater tertua di Indonesia yang kini masih eksis. Putu Wijaya dan Iwan Simatupang sama-sama anti plot dan anti karakter. Keduanya tidak membawa kita ke dalam kejadian nyata, melainkan mengajak kita melihat sebuah kehidupan yang asing dan kosong. Mungkin itu cara mereka mengajak kita memikirkan tentang hidup. Danarto lahir tahun 1940. Karya Danarto sering memadukan kejadian supranatural dan menghadirkan malaikat atau makhluk gaib dalam kehidupan sehari-hari manusia. Karya Danarto sering dianggap sebagai realisme magis otentik dari Indonesia. Danarto juga menggarap tema-tema mistik agama atau sufi. Karyanya yang masih sering dibicarakan antara lain Gottlob dan Adam Marifat. Danarto juga seorang pelukis dan penyair. Ia sering membuat puisi yang mementingkan bentuk grafis lebih dari isinya. Itu dia 3 dari beberapa sastrawan yang memilih pendekatan non-realis. Iwan Simatupang yang dekat dengan pemikiran eksistensialisme yang menggambarkan hidup ini absurd. Putu Wijaya yang menceritakan hidup yang fantastis dan kocak. Danarto yang memadukan yang realis dan yang magis. Dalam cerita-cerita eksistensialis, absurd, fantastis, realisme magis tidak mudah mencari moral cerita. Tapi kelebihan cerita non-realis adalah bisa menyelami kedalaman batin, kegalauan, juga kegilaan manusia. Nah, kita sudah bicara tentang novel dan cerita pendek Indonesia. Bagaimana dengan puisi? Ikuti video berikutnya. Sampai jumpa!